Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, rekan-rekan semua. Kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait pajak penghasilan PPh 21. Sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan kita semua sampai kepada hari kemenangan kelak. Sebelum memulai kita baiknya untuk membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada slide yang pertama. Pajak penghasilan 21. Apakah yang dimaksud dengan pengertian PPh 21 atau 26 atas orang pribadi? Pajak PPh 21 ini berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan subjek pajak orang pribadi. Artinya, selama semua pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang kita lakukan selama objeknya adalah menghasilkan dan orang tersebut merupakan orang pribadi, maka akan dikenakan PPh 21. Apa saja sih yang dapat dikenakan PPh 21? Di antaranya seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Untuk subjek pajak sendiri dalam PPh 21, dalam SPT Masa PPh 2126 ada dua jenis, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Untuk dalam negeri, jika subjek pajaknya adalah orang pribadi dikenakan PPh 21, dan jika subjek pajaknya luar negeri orang pribadi maka dikenakan objek pajak PPh 26. Dan subjek dan objek PPh 21. Di sini bisa digambarkan yaitu pemotong PPh 21 atau dapat dikatakan sebagai pemberi penghasilan, di mana dia mempekerjakan orang lain dan orang tersebut adalah orang pribadi dalam negeri yang merupakan subjek PPh 21. Dari mempekerjakan orang lain tersebut, si pemberi penghasilan mendapatkan manfaat, yaitu berjalannya bisnis operasionalnya. Sedangkan si orang pribadi atau dengan kata lain kita sebut karyawan mendapatkan penghasilan. Artinya ketika orang tersebut atau karyawan tersebut mendapatkan penghasilan, otomatis akan menjadi objek penghasilan tersebut akan menjadi objek pajak PPh 21. Jadi kita bisa bedakan di mana objeknya itu adalah penghasilannya dan subjeknya adalah orang yang mendapatkan penghasilan tersebut. Penentuan golongan penerima penghasilan. Ada pegawai tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan juga penerima uang pesangon pensiun, JHT atau THT. Dan di sini kita masuk kepada pembahasannya, bisa kalian baca. Dan selanjutnya itu yang tidak termasuk penerima penghasilan PPh 21 yang dipotong, yaitu antara lain seperti pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, atau pejabat lain dari negara lain. Lalu ada pejabat perwakilan organisasi internasional, dan ada juga WNI yang bekerja sebagai ofisial pada badan-badan internasional dari PBB. Penghasilan yang dipotong PPh 21. Ada beberapa kategori. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Tidak teratur di sini dalam artian dia statusnya pegawai tetap, tapi mungkin dia tidak secara rutin dalam 1 bulan tersebut, dalam 1 tahun maksud saya selalu mendapatkan penghasilan. Misal Januari dia dapat, nanti dia akan mendapatkan upahnya kembali di Maret ataupun di Juni. Tapi status dia sebagai pegawai tetap. Atau berikutnya itu penerima pensiun. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan. Penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, natura, iuran pensiun, zakat, beasiswa.
Ini merupakan skema dasar pengenaan PPh 21, bisa kita lihat ya. Secara garis besarnya yang berada di kolom berwarna kuning ini adalah subjek pajaknya, dan yang kolom berwarna ungu ini merupakan kategori pengenaan PPh 21 yang masuk ke dalam kategori mana. Di mana kalau pada pegawai tetap ataupun tidak tetap, dia ada yang dikurangi PTKP, ada yang tidak dikurangi PTKP. Untuk dikurangi PTKP sendiri itu syaratnya adalah dia memiliki NPWP. Jika dia tidak memiliki NPWP, maka tidak dapat dikurangi dengan PTKP. Artinya, jika tidak memiliki NPWP, karyawan tersebut dianggap hanya menanggung dirinya sendiri. Dengan kata lain, pegawai tetap dan tidak tetap ini tidak tetap dibagi menjadi dua. Ada bulanan, ada harian. Nah, selanjutnya yaitu untuk PPh 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, di mana ada tarifnya sendiri, yaitu bisa kita baca penghasilannya itu setahun atau setahunkan dikurangi PTKP, maka dapatlah diketahui penghasilan kena pajak tersebut. Ini merupakan iuran pensiun versus premi asuransi. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mengikuti asuransi ataupun diikut sertakan dari perusahaannya. Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan. Artinya di sini karyawan mendapatkan premi asuransi dari perusahaan. Jika dibayar sendiri, iuran pensiunnya merupakan pengurang objek pajak atau pengurang penghasilan. Jika premi asuransi dibayar sendiri, maka itu bukan pengurang. Jika dibayar memberi kerja, iuran pensiun merupakan bukan objek PPh bagi si karyawan. Dan jika dibayar memberi kerja, premi asuransi tersebut menjadi objek PPh karyawan karena masuk ke dalam komponen gaji. Pembayaran atau penggantian bagi penerima. Iuran pensiun terkena objek PPh, dan untuk pembayaran atau penggantian premi asuransi tidak terkena PPh. Penghasilan masuk kepada pembahasan selanjutnya, itu penghasilan tidak kena pajak. Apa itu penghasilan tidak kena pajak? Ini saya ambil slide dari situs DDTC News, yaitu PTKP adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Dalam hal ini ada beberapa kategori, yaitu untuk TK 0, lalu jika dia memiliki tanggungan per orang yang dikenakan 4.500.000 per tahun. Lalu jika dia memiliki anggota tambahan yang itu dibuktikan dengan kartu keluarga, dia dapat ataupun surat keterangan dari kelurahan setempat, maka dia dapat menanggung maksimal 3 orang sebesar 4.500.000 per orang per tahun. Besarnya tarif penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan Undang-Undang HPP yang berlaku mulai 1 Januari 2022, di mana TK di dalam hal ini plafon untuk PTKP tidak ada yang berubah. Artinya untuk TK 0 itu 54 juta, untuk TK 1 58.500.000, TK 2 63 juta, TK 3 67.500.000. Artinya jika dia menanggung 1 orang, maka akan ditambahkan 4.500.000 per orang per tahun. Bisa kita lihat ini untuk PTKP pria yang menikah dan PTKP suami istri yang digabung. Digabung sini artinya suami penghasilan istri merupakan penghasilan suami yang si istri mengajukan satu harta atau NPWP-nya gabung. Dapat dilihat di sini untuk rincian PTKP untuk karyawati. Dia dapat mengajukan untuk menanggung anak atau suaminya jika memang suaminya benar-benar tidak menerima penghasilan dan dibuktikan dengan surat dari pemerintah daerah setempat. Lalu selanjutnya tarif pasal 17 Undang-Undang PPh
yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang HPP tahun 2021. Di mana sebelumnya untuk lapisan 1 yaitu 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%, saat ini 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Artinya plafonnya bertambah 10 juta. Dan untuk tarif yang kedua itu 50 sampai 250 juta dikenakan 15%, dan selanjutnya berubah menjadi 60 sampai 250 juta per tahun dikenakan 15%. Yang ketiga itu 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, dan pada Undang-Undang HPP berubah menjadi tetap konstan yaitu 250 sampai 500 juta 25%. Yang berubah adalah pada golongan atau lapisan tarif keempat dan kelima, di mana pada Undang-Undang PPH sebelumnya tarif terakhir itu di atas 500 juta dikenakan 30%. Artinya bagi penghasilan yang misalkan 1 miliar, 5 miliar, atau bahkan lebih itu tetap saja pajaknya dikenakan 30%. Sedangkan pada Undang-Undang HPP dibagi menjadi golongan tarif 4 dan tarif 5, yaitu 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Dapat kita lihat ya rekan-rekan semua untuk ilustrasi perhitungan wajib pajak orang pribadi, di mana perbedaan Undang-Undang HPP sebelumnya dan Undang-Undang HPP saat ini, di mana dalam ilustrasi yang saya dapat dari situs di DTC, di sini terlihat bahwa Undang-Undang HPP dengan adanya peningkatan plafon lebih menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi jika penghasilannya dalam satu tahun adalah senilai 5 juta rupiah per bulan dan setahun 60 juta. Dapat dilihat bahwa ada selisih 300.000 rupiah. Selanjutnya, untuk tarif, penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 tidak memiliki MPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Misal, PPh 21 orang pribadi dia dikenakan tarif lapisan 1 dikenakan 5%. Tapi karena dia tidak ada MPWP maka dikenakan 6%. PPh 21 yang harus dipotong setiap bulan itu untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir dan masa pajak terakhir. Untuk masa pajak terakhir merupakan selisih dari PPh terutang atas penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya. Di sini kita lihat skema perhitungannya, gimana ada gaji, tunjangan, lain-lain, sampai hasilnya mendapatkan penghasilan neto sebulan, lalu disetahunkan, lalu dikurangin oleh PTKP. Maka diperoleh PKP setahun. Dari PKP setahun ini lalu disesuaikan dengan tarif PPh, yang tadi 5%, 15%, lalu diketahuilah PPh 21 per bulannya berapa. Nah, di sini ada contoh kasus di mana untuk karyawati yang dia bekerja dengan upah 12 juta. Di sini saya masih pakai simulasi untuk penghasilan tahun 2020, artinya masih memakai undang-undang PPh sebelumnya. Dan diketahui pajak bulanan yang harus dibayar adalah 703.053.000 per bulan. Di sini merupakan simulasi untuk perhitungan PPh 21 bukan pegawai, yaitu dalam SPT masa masuk ke dalam kategori pegawai berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Ya, demikian materi atau sharing terkait pajak penghasilan 21 pada kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf apabila itu kekurangannya ada dalam pada diri saya. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Salam sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.